Selamat datang kembali di summary Daily Bible Study kita untuk tanggal 12 Juli tahun 2023. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang prophecy, di mana kita mau belajar untuk mencari pengertian tentang lion yang tertulis di Yeremia 4 ayat 7. Yeremia 4 ayat 7 mengatakan, "The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way." Siapa ya kira-kira yang disebut the lion, yang adalah destroyer of the Gentiles, yang sedang berjalan untuk menghancurkan? Ketika kita ingat kata lion, kita temukan kata lain yang lain di Daniel 7 ayat 4. Namun pertanyaannya adalah, apakah lion di Daniel 7 ayat 4 sama dengan lion yang kita baca sebelumnya di Yeremia 4 ayat 7? Jawabannya adalah kita masih belum bisa ambil kesimpulan, hanya karena sama katanya yaitu lion, belum tentu itulah artinya. Apalagi dalam satu kata itu terletak dalam dua lokasi yang berbeda, yaitu di buku Daniel dan di buku Yeremia. Artinya kita ke Daniel 7 ayat 4 hanya oleh karena kata lion, belum bisa mengambil kesimpulan lebih lanjut. Sekarang mari kita mencari lebih tahu apa aja informasi yang terdapat di Daniel 7 ayat 4. Di sana dikatakan, "The first was like a lion." Ada kata first dan ada kata lion. Dan ayat 4, binatang lion ini keluar dari lautan berdasarkan Daniel 7 ayat 3, yaitu ayat sebelumnya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa lion yang ada di Daniel 7 ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Sedangkan kalau kita mampir ke Daniel 7 ayat 23, di situ dikatakan bahwa kerajaan sama dengan binatang. Artinya, jika lion adalah binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut, artinya lion adalah kerajaan pertama yang keluar dari dalam laut. Informasi apa lagi yang kita bisa temukan untuk menambah pengertian yang sejauh ini kita sudah simpulkan? Mari kita ke Revelation 17 ayat 15. Di situ dikatakan makna dari lautan berdasarkan Revelation 17:15 adalah peoples, multitudes, nation, dan tongues. Artinya kita bisa tarik lagi kesimpulan bahwa lion yang ada di Daniel 7 ayat 4 adalah kerajaan pertama yang keluar dari banyak orang. Namun ketika kita tarik kesimpulan dari pengertian lion di Daniel 7 ayat 4 digabung dengan Yeremia 4 ayat 7, kita masih belum bisa mengambil kesimpulan yang sama. Untuk itu kita harus jalan terus untuk memastikan apakah benar lion adalah lion yang sama di Daniel 7 ayat 4. Nah, ketika kita berbicara dengan urutan yang pertama berdasarkan Daniel 7 ayat 4, kita temukan lagi Daniel mengatakan hal yang sama dengan simbol yang berbeda di Daniel 2 ayat 38. Di situ dikatakan Daniel berbicara kepada kamu. Dan kamu ini kita tahu di Daniel 2 ayat pertama adalah Raja Nebukadnezar. Dia mengatakan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Raja Nebukadnezar adalah head of gold. Apa artinya gold? Kenapa disebut head of gold? Jika kita baca Daniel 2 secara keseluruhan, kita tahu bahwa Daniel sedang bercerita untuk mengungkapkan mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dan gold adalah urutan yang paling pertama dari rangkaian
penglihatan yang dilihat oleh Nebukadnezar. Artinya kita lihat ada kesamaan antara Daniel 2 dan Daniel 7, yaitu sama-sama di urutan yang pertama. Daniel 7 memiliki lion sebagai urutan yang pertama dari penglihatan, dan di Daniel 2 juga emas adalah urutan yang paling pertama di serangkaian penglihatan itu. Mari kita lanjut. Daniel mengatakan, engkau adalah kepala emas. Dan kita tahu kepala berdasarkan Bapa Yesus adalah kepala gereja, Bapa kepalanya Tuhan Yesus, suami adalah kepala rumah tangga. Itu artinya adalah pemimpin. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, Nebukadnezar adalah kepala dari emas atau pemimpin dari emas. Sehingga ketika kita paralelkan emas dengan lion yang sama-sama dalam urutan yang pertama, kita bisa katakan bahwa Nebukadnezar adalah kepala dari emas yang sama dengan kepala dari lion. Nah, untuk lebih yakin kita buka di Daniel 1 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Nebukadnezar yang adalah kepala dari emas, yang adalah kepala dari lion berdasarkan Daniel 7. Di sini katakan bahwa Nebukadnezar itu adalah raja dari Babylon. Dan kita tahu raja adalah pemimpin satu kerajaan. Dan kita tahu juga lion, binatang lion adalah sebuah kerajaan lion. Artinya Nebukadnezar adalah raja atau pemimpin dari emas yang juga sama dengan lion. Kalau kita belajar lebih lanjut, kita temukan bahwa urutan yang sama yang seperti Daniel 2 kita temukan di Daniel 7. Dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dan kita temukan juga pola yang sama di Daniel 11. Dan ini adalah ketiga saksi bahwa untuk mengungkapkan hal yang sama, topik yang sama dalam simbol yang berbeda. Artinya kita bisa tarik kesimpulan dari tiga saksi itu bahwa pola yang dijabarkan oleh Daniel 2 dan Daniel 7 adalah sama berdasarkan saksi yang ketiga berdasarkan Daniel 11. Nah, kita bisa kembali lagi di Yeremia 4 ayat yang ke-6 untuk kita mau lebih lanjut belajar tentang siapa lion yang datang untuk menghancurkan ini. Di Yeremia 4 ayat 6 dikatakan akan ada evil dari utara yang membawa a great destruction. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa destruction sama dengan destroyer. Jadi kalau destruction sama dengan destroyer, lion di Yeremia 4 ayat 7 sama dengan north di Yeremia 4 ayat 6. Namun jika destruction tidak sama dengan destroyer, kita bisa simpulkan bahwa lion di Yeremia 4 ayat 7 tidak sama dengan north di Yeremia 4 ayat 6. Jika kesimpulannya kita ambil yang benar, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa lion yang adalah north adalah juga Babylon berdasarkan kesimpulan terakhir yang kita sudah simpulkan. Dan hal ini dikonfirmasi di Yeremia 25 ayat 9. Di sana dikatakan, lihat, aku akan mengirimkan dan mengambil semua keluarga dari utara, kata Tuhan, dan Nebukadnezar, king of Babylon, my servant, dan akan membawa mereka dari tanah ini dan dari penghuni tanah ini dan dari semua bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, dan akan menghancurkan mereka. Jadi kita mendapati bahwa si Nebukadnezar inilah yang datang dari utara
yang datang untuk menghancurkan. Sama persis dengan Yeremia 4 ayat 7 dan 4 ayat 6. Nah, sekarang kita mau belajar untuk mengerti apa itu utara. Seseorang bisa bilang, "Oh, itu di utaranya." Artinya, kita tahu orang itu sudah pasang patokan untuk menetapkan bahwa itu utara. Dan tidak bisa juga orang tersebut bilang di utaranya utara kalau utara adalah hasil dari patokan. Dan gak bisa bilang juga dia di utaranya saya sedangkan saya di utaranya dia. Jadi kita butuh menetapkan satu patokan untuk bisa mengatakan bahwa yang kita sedang bicarakan itu ada di utara atau di arah mata angin yang lain. Nah, case yang lain adalah seperti ini. Jika kita sudah menetapkan patokannya untuk mengatakan utara, orang yang mengatakan utara itu bisa saja tidak berada di tempat di mana patokan itu berada. Bisa saja juga orang yang mengatakan utara itu ada di tempat di mana patokan itu berada. Dan kita tahu yang mengatakan utara di sini adalah Yeremia. Sehingga kita tahu bahwa utara di sini adalah utaranya Yeremia yang sedang berbicara tentang utara. Yeremia gak pernah ke Babylon yang ada di utara. Tapi Daniel ada di Babylon yang adalah utara. Oke, mari kita kembali ke Yeremia 4 ayat 6. Sehingga ketika saya membaca Yeremia 4 ayat 6, saya bisa bilang bahwa akan ada Nebukadnezar, Raja Babylon yang datang dari utara dan akan membinasakan mereka. Nah, pertanyaannya adalah siapa mereka? Siapa mereka yang dibinasakan oleh Babylon? Untuk mengetahui jawabannya kita baca dari ayat 7. Ada lion yang datang untuk membinasakan, yang datangnya dari utara ayat 6 dan akan membinasakan ayat 5 Yuda dan Yerusalem. Kita bisa katakan itu untuk mengambil kesimpulan pengertian yang lengkap dari alur cerita di pasal itu saja. Nah, mari kita lanjut. Setelah kita tahu siapa yang akan dibinasakan, Yuda dan Yerusalem, dan bagaimana mereka tahu mereka akan dibinasakan? Jawabannya adalah ada yang belajar tandanya bahwa Raja Utara mau datang untuk membinasakan. Apa buktinya? Buktinya yaitu di ayat 5 dikatakan, "Blow ye the trumpet," tiup trompetnya. "Cry, gather together," kumpul. Dan katakan, "Assemble yourself." Artinya seruan untuk assemble, seruan untuk berkumpul itu dikarenakan ada distraction yang akan datang. Dan distraction yang akan datang ini diketahui oleh ada yang belajar nubuatan atau tanda bahwa Raja Utara mau datang. Apakah mungkin jika tidak mengetahui hal ini, mereka akan berkumpul? Tidak mungkin. Karena blow the trumpet, tiup trompet itu hanya akan dilakukan untuk memanggil orang-orang berkumpul karena ada sebabnya. Dan kita tahu sebabnya sesuai ayat 6 dan 7 adalah ada Raja Utara yang akan datang untuk menghancurkan. Artinya penting sekali bukan kita untuk belajar nubuatan agar kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dan orang yang gak belajar nubuatan, kita tahu
mereka gak akan bisa untuk assemble together untuk mempersiapkan diri di hari-hari yang genting itu, yaitu the destruction day. Artinya, untuk gather together adalah untuk kita bisa berdiri ketika Yerusalem dibinasakan. Ini adalah kita punya empower bahwa apa yang kita pelajari selama ini adalah benar. Seiring dengan nubuatan-nubuatan yang digenapi di masa-masa ini, dan kita melihat tanda-tandanya sudah menyatakan dekatnya kedatangan Kristus, kita tahu bahwa assemble together adalah hal yang Tuhan inginkan bagi umatnya untuk dilakukan supaya mereka bisa diselamatkan. Sekian pelajaran kita kali ini. Tuhan memberkati. Bye.